Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Fawaid karangan Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan kali ini kita masuk pada faedah yang ke-12. Di sini Syekh akan menjelaskan mengenai manfaat tauhid baik di dunia maupun di akhirat, baik bagi musuh-musuh Allah dan juga bagi wali-wali atau pembela-pembela Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, at-tauhidu mafsa'u a'da'ihi wa awliyaihi. Tauhid bisa menjadi tempat berlindung bagi musuh-musuh Allah dan sekaligus menjadi tempat berlindung bagi wali-walinya atau para pembela-pembelanya. فَأَمَّا أَعْدَاؤُهُ فَيُنْجِيهِمْ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَشَدَائِدِهَا. Adapun tauhid merupakan tempat berlindung bagi musuh-musuh Allah, yakni tauhid bisa menyelamatkan mereka, menyelamatkan musuh-musuh Allah dari segala kesulitan dunia dan malapetaka yang ada di dunia. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Maka apabila mereka menaiki kapal, naik ke dalam kapal di lautan, دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti ketika orang musyrik pun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa perendahan diri dan keikhlasan, Allah menyelamatkan mereka. Akan tetapi ini khusus ketika di dunia. Wa amma awliya'uhu fayunjihim bihi min kurbatid dunya wal akhirati wa syada'idiha. Adapun tauhid menjadi tempat berlindung bagi wali-wali Allah, bagi para pembela-pembela Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tauhid bisa menyelamatkan mereka min kurubat dunya wal akhirah, dari segala kesulitan yang ada di dunia maupun nanti ketika di akhirat, wasyadaidiha, dan juga segala malapetaka yang ada di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walidzalika faza'a ilaihi Yunus fanajjahu Allahu min tilka dzulumati. Oleh karenanya Nabi Yunus alaihissalam, beliau berlindung dengan kalimat tauhid, dengan tauhid, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau
dari kegelapan yang ada di perut ikan, kegelapan di lautan, kegelapan di tengah malam, dan seterusnya. Wa faza'a ilaihi adba'ur rusuli fanujju bihi mimma udhiba bihil musyrikuna fid dunya. Demikian pula hal ini dilakukan oleh para pengikut Rasul. Mereka berlindung dengan tauhid sehingga mereka diselamatkan dari azab, gangguan, cobaan, siksaan dari orang-orang musyrik ketika di dunia. Wa ma u'idda lahum fil akhirati. Demikian juga mereka diselamatkan dari siksa yang ada di akhirat. Walamma faza'a ilaihi fir'aunu inda mu'ayanatil halaki wa idrakil gharaki lam yanfa'hu. Maka tatkala Fir'aun mencoba berlindung dengan kalimat tauhid inda mu'ayanatil halak, ketika dia sudah yakin dia akan binasa, wa idrakil gharaki, dan juga yakin dia akan tenggelam, lam yanfa'hu, maka kalimat tauhid yang dia ucapkan, yang dia ingin mendapatkan perlindungan dengan kalimat tersebut, maka hal itu tidak bermanfaat. Apa kalimat yang dia ucapkan? Dia mengucapkan sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 90, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun mengatakan ketika sudah yakin dia mau binasa, dia sudah hampir tenggelam, sudah nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka baru dia mengucapkan kalimat ini. Amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, kepada sesembahan yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia yang Bani Israel juga telah beriman kepadanya. Wa ana minal muslimin, dan kata Fir'aun, saya termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepadanya. Akan tetapi hal ini ketika diucapkan orang sudah hampir meninggal, sudah sekarat, hampir binasa, maka hal ini tidak bermanfaat. Li'annal imana indal mu'ayanati la yuqbal, karena sesungguhnya keimanan seseorang ketika sudah mendekati ajal dia, sudah sekarat, maka keimanan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi sunnatullahi fi ibadihi, ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang ditetapkan bagi para hambanya. Fama dafa'atis syada'idad dunya bimithlit tauhid, maka tidak ada senjata yang lebih ampuh untuk menolak kesulitan-kesulitan di dunia selain tauhid. Jadi tidak ada senjata yang paling ampuh, yang paling kuat untuk menolak kesulitan-kesulitan, menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan di dunia, kecuali dengan tauhid atau kalimat tauhid. Walidzalika kana du'aul qurabi bit tauhid, oleh karena itulah doa ketika orang dilanda kesedihan, kesulitan yang amat sangat, maka adalah dengan tauhid atau kalimat tauhid. Wa da'watu dhinnunil lati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu kurbahu bit tauhid. Demikian pula doa yang dipanjatkan oleh Dhinnun atau Nabi Yunus alaihissalam, yang mana apabila doa tersebut dibaca oleh orang yang sedang kesulitan, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitan orang tersebut. Bit tauhidi,
karena yang ada dalam doa tersebut adalah kandungan tauhid. Sebelumnya doa Nabi Yunus alaihissalam, beliau berdoa sebagaimana yang sudah sering kita dengar atau mungkin kita ikut panjatkan. Beliau berdoa dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus, beliau merasa dirinya berbuat zalim ketika beliau telah putus asa untuk mendakwai kaumnya. Kemudian beliau bergegas masuk kapal, kemudian berusaha menghindari kaumnya. Akan tapi ternyata malah beliau sendiri yang mendapatkan cobaan yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kaumnya yang sebelumnya belum beriman, kemudian kaumnya beriman setelah itu. Akhirnya Nabi Yunus berdoa dengan doa hal ini ketika beliau berada di kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam, dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Syekh di akhir pembahasan ini beliau mengatakan fala yulqa fil karbil izami illa syirik. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesulitan besar selain asyirik, selain kesyirikan yang dia lakukan. Jadi kesyirikan itu yang menyebabkan seorang itu justru malah masuk ke dalam kesulitan-kesulitan. Mungkin di awal-awal dia tidak merasakan, akan tapi dia akan merasakan nanti di akhir-akhirnya. Wala yunji minha illa tauhid. Dan sebaliknya, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang dari kesulitan besar illa tauhid, kecuali dengan tauhid. Fahuwa mafza'ul khaliqati. Maka tauhid itu sebagai tempat berlindung bagi seluruh makhluk, wa malja'uha wa hasanuha wa ghiyathuha wa billahi taufik, sekaligus sebagai benteng dan juga penolong mereka baik di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufik, hanya Allah lah yang bisa memberikan taufik. Kita tutup dengan doa qiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.